بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan, kebaikan demi kebaikan, dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-12 Ibu sekalian, dari bulan Ramadan ini. Maka kita harus mensyukurinya, tetap kita harus mensyukuri nikmat ini. Kita masih bisa merasakan 12 hari pertama di bulan Ramadan. Meskipun sebenarnya bercampur aduk perasaan ini, ada rasa berharap, cemas, dan juga ada rasa sedih juga. Sedih karena begitu cepatnya Ramadan ini berjalan. Tanpa terasa ini sudah hari ke-12, hampir setengah Ramadan kita lewati. Dan kita masih seperti ini. Kita berharap agar Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita berharap agar Allah menerima semua amal dan usaha kita dalam ketaatan. Dan kita berharap Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Karena sungguh merugi orang yang berjumpa dengan Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dan sebenarnya tidak hanya sekedar merugi, tapi celaka, dan akan mendapatkan laknat atau doa buruk dari malaikat. Sebagaimana diriwayatkan, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, di atas mimbar berdiam, kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat terheran-heran. Kenapa kok tiba-tiba Rasulullah mengaminkan? Padahal mengaminkan itu, normalnya mengaminkan itu untuk doa. Sedangkan Rasulullah tidak mengucapkan apapun sebelumnya, dan para sahabat tidak mendengar apapun sebelumnya. Saking penasarannya, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan? Maka Rasulullah menjawab dan menceritakan bahwasanya baru saja Rasulullah mendengar doanya malaikat Jibril, yang sebenarnya itu adalah doa keburukan bagi beberapa golongan tertentu. Di sana disebutkan ada 3. Makanya Rasulullah mengaminkan 3 kali.
Yang pertama, raghima anfu, celakalah bagi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga. Maksudnya, seseorang mendapati orang tuanya masih ada yang mana sebenarnya masih punya kesempatan untuk berbakti kepadanya, tapi tidak bisa menjadikan masuk surga dengan cara berbakti kepada orang. Namun yang kedua, ini yang pokok yang kita bahas sekarang. Raghima anf man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengaminkan. Sungguh sangat mengkhawatirkan sekali. Maka kita berharap betul-betul semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Karena pada dasarnya sebenarnya sangat banyak sekali kesempatan-kesempatan ampunan di bulan Ramadan ini. Maka sangat merugi orang yang tidak mendapatkan ampun. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita di majelis kita, yaitu tadabbur bacaan salat. Maka kita niatkan duduk kita pagi hari ini di majelis ini untuk melaksanakan ketaatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan juga untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dan juga memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Di pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah membahas makna dan mentadaburi makna al-adhan wal iqamah yang merupakan seruan atau panggilan untuk melaksanakan sholat yang itu sangat erat kaitannya dengan proses sholat kita. Dan hari ini insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, kita akan masuk ke rangkaian sholat dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-isti'an. Jadi ini kita baru mau mulai sholat, teman-teman. Kemarin-kemarin baru adzan dan iqamah saja, belum sholat. Ini baru mau sholat. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Bismillah. Niat. Share screen saya muncul mas sekalian. Nah, Ustaz. Nah, kita bahas yang paling pertama adalah niat, mas sekalian. Karena niat ini adalah bagian yang sangat penting sekali dalam setiap ibadah. Apalagi kita sedang membahas sholat. Yang mana sholat ini adalah ibadah yang paling penting setelah keimanan. Ibadah yang paling penting setelah keimanan adalah sholat ini. Makanya di dalam rukun Islam, setelah dua kalimat syahadat, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah sholat. Dan sebagaimana kita disebutkan di awal-awal pertemuan, bahasanya sholat ini adalah amalan yang paling pertama dihisab. Dan jika sholat kita baik, insya Allah berikut-berikutnya hisab amal kita baik juga. Sebaliknya, jika sholat kita tidak baik, maka
hisab amal-amal kita setelahnya juga tidak baik. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya dan memperbaiki salat-salat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yang biasa disebut, kalau hadis diriwayatkan oleh beliau berdua, maka biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Disepakati. Disepakati apa? Disepakati akan kesahihannya. Sudah tidak bisa di eh, apa sangkal lagi tentang bahwa hadis ini pasti sahih. Dan hadis ini masyhur. Hampir setiap kitab-kitab, terutama kitab hadis. Hadis yang paling pertama disebutkan adalah hadis ini. Diriwayatkan melalui jalur Umar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini penggalan pertama dari hadis. Kita singkat saja karena ini intinya. Sedangkan lanjutan hadis ini terkait dengan contoh pengamalan hadis ini. Artinya innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amal bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Dari hadis inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya niat itu hukumnya wajib pada mayoritas amalan. Pada kebanyakan amalan atau ibadah, maka niat itu wajib atau rukun dari amalan tersebut, merupakan bagian dari amalan tersebut. Ketika tidak ada niat, maka tidak sah. Nah, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat juga akan menentukan apa yang akan kita dapat dari perbuatan kita. Niat akan menentukan apakah kita mendapatkan pahala atau tidak dari niat kita atau dari amalan kita. Innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Dari mana terjemah kata hanya? Padahal di sana tidak ada kata yang artinya hanya, misalkan fakot, misalkan tidak ada. Maka kita perlu pahami di dalam bahasa Arab, kata innama di antara faidah atau fungsi kata innama adalah pembatasan. Qasr istilahnya kalau dalam balaghah. Pembatasan. Seperti innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang dapat merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang saling bersaudara. Maka di sini juga innama likulli imri'in manawa. Hanya seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Makanya lanjutan dari hadis ini ada contoh dengan amalan seseorang yang berjihad. Jihad itu amalan yang besar. Itu mempertaruhkan segalanya. Harta, nyawa, semuanya dipertaruhkan. Meskipun demikian, tetap bergantung pada niat. Seseorang akan mendapatkan pahala syahid dalam jihadnya jika dia memang berniat untuk li'ala'i kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah. Namun disebutkan di dalam lanjutan hadis ini, siapapun yang misalkan hijrahnya, hijrahnya kalau di dalam hadis itu, kalau hijrah itu, nah, seorang yang hijrahnya karena tujuan ingin mendapatkan pasangan atau mendapatkan harta, uh, penghasilan lebih layak, maka hanya akan mendapatkan itu saja, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka demikian juga dengan sholat ini. Penting sekali kita memperhatikan niat di dalam sholat kita. Lalu
apa yang dimaksud dengan niat? Di dalam kitab-kitab fikih sering kita mendapati penjelasan maksud dari niat adalah qasdu syai'. Dan biasanya dilanjutkan dengan kalau di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i muqtarinan bi fi'lihi, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Naam, niat itu adalah qasdu syai', bermaksud untuk melakukan sesuatu. Bermaksud untuk melaksanakan sesuatu. Dan maksud ini harus dihadirkan di dalam hati. Kita sebutkan di sana bagian kedua, niat termasuk rukun salat. Niat merupakan rukun salat. Kemarin saat kita membahas fikih puasa, maka kita jelaskan rukun. Rukun itu adalah bagian dari suatu amalan. Rukun itu adalah hal-hal yang wajib dihadirkan atau dikerjakan saat proses melaksanakan suatu ibadah. Rukun itu bagaikan konstruksi dalam suatu bangunan. Kalau berkurang satu rukun saja, kalau berkurang satu konstruksi, satu bagian dari ruang, misalkan uh, suatu bangunan rumah, tidak ada dindingnya sama sekali, nggak bisa jadi rumah. Maka demikian juga amalan ibadah. Berkurang satu rukun saja, maka tidak sah suatu ibadah. Dan rukun yang pertama di dalam sholat adalah niat. Maka kita harus betul-betul memastikan. Pertama kita sholat, niat itu harus dihadirkan. Lalu, bagaimana cara kita menghadirkan niat? Tempatnya niat itu di mana? Orang sekalian, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, semua ulama sepakat. Semuanya bersepakat. Kalau di dalam kitab fikih biasanya disebutkan an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha al-qalbu. Dan tempatnya adalah di dalam hati. Semuanya sepakat. Niat itu letaknya di dalam hati. Makanya niat itu adalah amalan hati sebenarnya. Atau kalau kita membahas rukun-rukun sholat, kemarin di Majelis Mudarasah, alhamdulillah sudah kita bahas rukun-rukun sholat dari awal sampai salam, itu selama berbulan-bulan di ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan kita bisa mengamalkan. Maka saat kita membahas rukun sholat itu banyak. Memang dalam penghitungannya para ulama berbeda. Meskipun dalam prakteknya sama. Setidaknya yang paling mudah, rukun sholat itu ada 13. Maka 13 itu terbagi lagi. Pengelompokannya berdasarkan di sana ada yang rukun berupa rukun qalbi. Rukun yang merupakan amalan hati. Yaitu niat. Ada juga yang rukun qauli. Yang berupa ucapan. Ada juga yang berupa rukun fi'ali. Yang berupa gerakan. Ada juga yang merupakan rukun ma'nawi, yaitu tertib. Jadi ada 13, kemudian dikelompokkan menjadi 4. Bahkan niat ini adalah rukun qalbi. Ini wazifah hanya tugasnya hati untuk menghadirkan ini. Tapi bagaimana dengan melafadzkan niat? Boleh tidak kita melafadzkan niat? Boleh tidak kita melafadzkan niat? Tidak hanya dalam sholat, tapi dalam semua amalan. Boleh Boleh, tidak kita melafadzkan niat? boleh. Wafaqanallahu jami'an. Kita perlu memahami, Mas Ken. Saya minta maaf, di sini ada beberapa permasalahan fikih yang saya bahas. Padahal tema kita adalah tadabbur. Karena
Ini penting, lumayan penting saya jelaskan. Dan ini mungkin tidak semua permasalahan fikih terkait dengan rukun-rukun ini nanti, tapi yang penting-penting saja. Yang paling maksudnya penting, ya semuanya penting, tapi eh, sekiranya yang banyak menjadi polemik dan kesalahan. Melafalkan niat itu, pembahasan melafalkan niat dan letak niat itu dua, dua pembahasan yang berbeda. Terkadang seseorang yang tidak paham fikih atau tidak belajar fikih itu kadang mencampur adukkan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain, mengira dua permasalahan yang berbeda adalah satu permasalahan yang sama. Seperti di sini juga, para ulama semuanya bersepakat bahwasanya niat itu adalah letaknya di dalam hati. Maka niat merupakan amalan hati. Tugasnya hatilah untuk menghadirkan niat. Adapun melafadzkan niat itu adalah permasalahan yang berbeda. Maka hukumnya berbeda. Kalau menghadirkan niat di dalam hati itu hukumnya wajib karena termasuk rukun suatu amal ibadah. Sedangkan melafadzkan niat, maka sebagaimana kita tuliskan di sana, menurut jumhur, menurut mayoritas ulama dari empat madhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semuanya berpendapat bahwasanya melafadzkan niat itu dianjurkan. Atau secara terang-terangan disebutkan sunnah hukum. Makanya di kitab fikih biasanya tadi lanjutan dari definisi an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Ada lanjutannya. Setelah mahalluhal qalbu wa talaffudu biha sunnatun, dan melafatkannya hukumnya sunnah. Melafatkannya adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Liyusa'ida al-lisanul qalba, agar lisan ini membantu hati. Maksudnya apa? Sebagaimana kita sebutkan di sana, agar apa? Lisan ini membantu mengkondisikan hati dan pikiran saat menuju sholat atau menuju setiap amalan. Nah, hukumnya dianjurkan atau sunnah menurut mayoritas empat mazhab. Bukan wajib. Sahih, bukan wajib. Pertama ini. Boleh dan dianjurkan, bukan wajib. Melafadzkan niat itu dianjurkan dan tidak wajib. Itu pertama. Kemudian ketika kita mengucapkan dan melafadzkan niat di lisan kita, maka bukan berarti niat itu berpindah ke lisan. Tidak. Lisan mengucapkan, maka hati juga tetap harus menghadirkan setelahnya. Bukan berarti kalau sudah diucapkan di lisan, kemudian sudah cukup itu saja, hati tidak menghadirkan niat, maka tetap tidak sah kalau seperti itu. Karena niat yang sebenarnya adalah yang di dalam hati. Adapun mengucapkan atau melafadzkan niat itu agar kita lebih mudah mengkondisikan dan menghadirkan apa yang harus dihadirkan di dalam hati. Itu Ibu Sadan ya. Allah jami. Apa hikmahnya? Kenapa kok para ulama menjelaskan bahasanya melafadzkan niat itu hukumnya sunnah? Karena hati setiap orang itu berbeda-beda. Pertama, hati itu sangat lemah. Kemudian hati itu sangat mudah berbolak-balik. Dan kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa konsentrasi penuh karena dia sudah mempersiapkan sejak awal untuk masuk sholat ini. Dari beberapa waktu, misalkan setengah jam sebelum sholat sudah siap di tempat, misalkan. Maka dia bisa konsentrasi penuh. Dia sudah mengkosongkan pikirannya semua terkait dengan masalah duniawi dan dia sudah betul-betul memenuhi hatinya untuk menghadapkan diri kepada Allah. Maka mudah bagi orang seperti itu untuk menghadirkannya di dalam hati. Namun ada juga yang hatinya was-was, dipenuhi rasa was-was. Bahkan kadang mau masuk sholat pun masih banyak keraguan. Kemudian juga ada orang yang memulai sholat belum betul-betul siap untuk memulai sholat. Misalkan orang yang tergesa-gesa masuk sholat, orang yang masbuk masuk sholat.
Maka di sana seringkali tidak bisa langsung ketika memulai sholat kemudian langsung menghadirkan niat itu terkadang tidak bisa. Terkadang bahkan orang ketika sudah masuk sholat, ketika sudah Allahu Akbar, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah, ada keraguan di dalam hati. Wah, tadi saya niat sholat apa ya? Kalau seperti itu, batal sholatnya. Ragu di dalam niat, di pertengahan sholat, itu membatalkan sholat. Saya ulangi lagi. Ragu di dalam niat, di pertengahan sholat, itu membatalkan sholat. Maka menghadirkan niat di awal sholat itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial. Betul-betul menentukan sholat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian kapan? Kalau tadi sudah kita bahas niat itu apa, kemudian siapa, di mana tempatnya niat itu, bagaimana kalau dilafadzkan. Sekarang kapan? Kapan kita harus menghadirkan niat? Uh, Sebentar. Afwan. Kapan kita harus menghadirkan niat? Maka kita sebutkan di sana, niat dihadirkan saat takbiratul ihram. Maksudnya saat takbiratul ihram adalah saat kita mengucapkan Allahu Akbar yang pertama kali. Ini eh, menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Atau ketika berdiri, bersiap untuk sholat. Ini menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah. Wafaqanallahu jami'an. Maka saat itulah waktu-waktu yang krusial kita menghadirkan niat kita. Mungkin ada pertanyaan, Sat, bagaimana kalau mungkin kita pernah mendengar ada penjelasan yang menyebutkan bahwasanya saat kita bersiap berwudu di rumah, saat mendengar adzan kita berwudu di rumah, kemudian bersiap-siap mengganti pakaian, kemudian berjalan menuju masjid, itu sudah dianggap sebagai niat, maka apakah itu betul? Maka jawabannya, hal itu semuanya tidak cukup sebagai niat. Hal itu semuanya tidak cukup sebagai niat. Niat itu adalah saat takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i atau saat berdiri, sudah berdiri di shaf, saat sudah berdiri sebelum takbiratul ihram. Ini menurut mazhab Hambali atau sebelumnya lagi namun tidak ada jeda perbuatan atau amalan yang lain menurut mazhab Malik. Maka kalau jaraknya jauh sekali dan sudah ada amalan-amalan yang lain atau bahkan di tengah jalan sampai salam dengan orang lain kemudian sampai ngobrol, maka ini tidak cukup dianggap sebagai niat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian apa yang harus dihadirkan saat berniat? Maka jika sholat yang kita laksanakan adalah sholat wajib itu sholat 5 waktu misalnya, atau sholat nazar misalnya, maka atau sholat Jumat, nah sholat Jumat sebagai sholat wajib bagi laki-laki. Nah, maka yang harus dihadirkan di dalam hati saat berniat ada tiga, yaitu al-qasdu, kemudian al-fardiyah, dan at-ta'yin. Qasd itu adalah bermaksud melaksanakan suatu amalan. Jadi amalan apa yang mau dikerjakan? Gitu ya. Amalan apa yang mau dikerjakan? Kemudian al-fardiyah, ini kalau
amalannya adalah amalan wajib, maka harus dihadirkan niat fardhi. Sholatnya adalah sholat wajib, maka harus dihadirkan di dalam hati. Nah, ini sholat kita sholat wajib. Kemudian at-ta'yin, ta'yin itu menentukan jenis sholatnya. Jenis sholatnya ini jenis sholat apa? Apakah subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya atau Jumat atau sholat jenazah misalnya. Maka tiga ini harus dihadirkan saat niat melaksanakan sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka tidak perlu dirinci apakah sunnah atau wajib tidak. Hanya dua, al-qasdu wa ta'yin saja. Jadi niat sholat dan sholatnya sholat apa. Nah, maka di sini kita sebutkan contoh niat sholat wajib. Misalkan, usalli fardhu dhuhr. Ada tiga di sana. Pertama al-qasdu, yaitu saya niat sholat, usalli, dan menjelaskan kalau sholatnya ini adalah sholat wajib. Fardhu. Fardhu. Fardhu itu wajib. Kemudian jenis sholatnya, duhur. Usolli fardhu dhuhri. Ini sekedar contoh saja. Kalau sholat yang lain, maka disesuaikan dengan jenis sholatnya. Dan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Yang harus adalah harus difahami. Harus difahami. Jangan misalkan memaksakan diri menggunakan bahasa Arab. Tapi tidak paham. Oh, niat itu kan bermaksud seakan-akan melaksanakan suatu ibadah. Oh, masa kita berniat tapi tidak tahu apa yang kita niatkan. Maka harus paham. Dan niat itu di dalam hati. Utamanya adalah yang di dalam hati. Boleh diucapkan di lisan. Itu untuk membantu kita menghadirkan di dalam hati. Jadi setelah diucapkan di lisan, usolli fardhu dhuhri, baru dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan takbir. Jadi sebelum takbir, usolli fardhu dhuhri. Kemudian baru takbir Allah. Nah, bersamaan dengan itu kita menghadirkan di dalam hati, usolli fardhu dhuhri. Atau saya niat sholat fardhu duhur. Itu kalau dengan bahasa Indonesia. Eh, Apakah hanya tiga ini saja yang harus dihadirkan di dalam hati? Iya, hanya tiga ini saja kalau sholatnya sholat sendiri. Kalau sholatnya sholat berjamaah dan sebagai makmum, maka harus dihadirkan. Kalau dia sholatnya sebagai makmum, harus dihadirkan di dalam hati juga kalau sholatnya ini sebagai makmum. Maksudnya dia niat bermakmum, mengikuti imam. Karena seseorang yang sholatnya, mengaitkan sholatnya atau mengikuti semua gerakan sholat orang lain tanpa disertai dengan niat sebagai makmum, itu akan membatalkan sholat. Jadi ketika menjadi makmum juga harus dihadirkan. Niat ini kita juga sholatnya sebagai makmum. Jadi kalau menggunakan bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri makmuman. Misalnya seperti itu. Adapun imam, imam agar sah sholatnya tidak harus merinci kalau dia sebagai imam. Hanya saja kalau dia ingin mendapatkan pahala sholat jamaah, ya tetap harus menghadirkan niat sebagai imam. Karena innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan sholatnya sholat sunnah misalkan hanya dua tadi kita sebutkan tadi. Al-qasd wa ta'yin. Jadi kalau misalkan sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid misalkan, ya saya niat sholat tahiyatul masjid. Nggak tidak perlu dirinci apakah ini sunnah atau wajib atau nazar, tidak. Atau sholat qabliyah duhur misalkan, usolli qabla duhri, sudah gitu saja sudah sah. Saya niat sholat qabla duhur. Waqanallahu jami'an. Terkadang orang yang mungkin kritis atau terlampau kritis itu bertanya, Ustaz, kenapa harus dirinci sholat dalam niat ini sholat fardu
Padahal sholat duhur itu kan pasti sholat fardu atau sholat wajib. Kata siapa? Kata siapa sholat duhur itu pasti sholat wajib? Ada nggak sholat duhur itu yang sunnah? Ada. Alhamdulillah sudah surat-surat paling. Ada tidak sholat duhur yang hukumnya sunnah? Ada. Itu sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Sholat yang diulangi. Misalkan seperti apa? Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian dia mendapati ada jamaah sholat duhur yang lain. Setelah dia selesai sholat, kemudian dia mendapati jamaah sholat duhur yang lain. Maka disunahkan baginya untuk melaksanakan sholat duhur lagi di sana. Maka sholat duhurnya itu sunnah sebenarnya hukumnya. Asalkan Allah. Demikian juga kalau misalkan sholat duhur, misalkan kalau hanya menghadirkan niat sholat duhur, tidak dirinci apakah ini wajib, fardu atau tidak. Maka sholat qabliyah zuhur itu juga di waktu zuhur. Sholat ba'diyah zuhur itu juga di waktu zuhur. Maka harus dihadirkan niat. Misalnya, tiga ini. Bermaksud melaksanakan amal apa, kemudian niat fardiyah, bahwasanya ini fardu, kemudian jenis sholatnya jenis sholat apa. Saya niat sholat. Yang pertama. Kemudian fardu, zuhur. Kalau makmum berarti sebagai makmum. Gitu ya, Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan, Ibu sekalian? Tanya. Kalau Ustadz, tidak ada, nah, silahkan. kalau ada yang sunnah niatnya itu ada disebutin rokaatnya itu gimana? Wafaqan Allah jami'an, jazakillah khairan katsiran atas pertanyaannya. Kita mendapati terkadang di masyarakat kita niat itu panjang sekali. Katakan usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maka kalau misalkan seperti itu tidak mengapa. Bahkan uh, sebagian ulama ada yang menganjurkan seperti itu. Namun di sisi lain ada takalluf di sana. Apa ya? Terlalu memaksakan diri terkadang seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalkan yang wajib saja susah ini. Kadang-kadang menghadirkan niat yang wajib ini saja. Yang wajib ini tadi tiga atau empat lah kalau sebagai makmum. Ya kan Ibu Sulan? Kadang-kadang kita menghadirkan yang empat ini saja di dalam hati itu susah. Kalau ditambah lebih panjang lagi, berarti akan lebih susah lagi. Tapi kalau misalkan sekedar dilafatkan saja nggak masalah, insya Allah. Tidak masalah. Bukan sampai terjatuh dalam kebid'ahan, tidak. Dengan sekalian. Melafatkan niat itu tidak ada pendapat yang mengatakan tidak ada pendapat yang mengatakan bahwasanya melafatkan niat itu haram. Tidak, tidak ada. Di sana ada tiga pendapat terkait dengan melafatkan niat. Ada yang mengatakan wajib, wajib melafatkan niat wajib ini, tapi pendapat ini dinilai pendapat yang syadz, pendapat yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang aneh itu. Sedangkan mayoritas menyebutkan bahwasanya melafatkan niat ini sunnah seperti kita sebutkan tadi. Namun ada juga yang mengatakan makruh. Ini sebagian mazhab Hambali, sebagian saja dari mazhab Hambali mengatakan makruh, makruh, nggak sampai haram, nggak sampai haram. Nah, tapi ya itu tadi, melafatkan itu bukan berarti niatnya berpindah ke lisan, tidak. Kalau misalkan dilafatkan, tetap hati harus menghadirkan. Kita lafatkan niat itu agar kita lebih mudah untuk menghadirkan niat di dalam hati. Bukan justru malah dilafatkan tapi tidak dihadirkan di dalam hati. Gitu Ibu Sudan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ada lagi pertanyaan? Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita coba sekarang memahami, memahami niat kita. Tadi saat kita berniat, paling minimal yang harus kita hadirkan di dalam hati adalah tiga.
saya niat sholat, usolli. Sholatnya ini sholat fardu, dan jenis sholatnya apa? Usolli fardu dhuhr. Maka usahakan betul-betul kita menyadari dan menghadirkan hati kita saat niat ini. Saat kita menghadirkan di dalam hati kita usolli, usolli, saya niat sholat. Maka sadarilah betul-betul ini kita mau melaksanakan kewajiban kita yang paling utama. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Dan kita sedang melaksanakan fungsi utama kita ada. Kita ada itu untuk ini. Kita ada itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling murni, yang paling penting, yang paling pertama kali dihisab adalah ini. Ini adalah fungsi utama kita diciptakan. Dalam kata lain, kalau kita tidak melaksanakan ini, maka tidak ada faedahnya kita hidup. Nggak ada fungsinya kita hidup. Lalu untuk apa kita ada di dunia ini kalau Allah tidak menginginkan kita? Maka inilah fungsi utama kita. Maka saat kita menghadirkan di dalam hati usul, betul-betul hadirkan hati kita, hadapkan raga dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat kita mengucapkan fardhu dhuhri, na'am, para ulama menjelaskan memang di antara faidah niat, di antara fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Apakah ini amalan fardu atau amalan sunnah? Karena nilai pahalanya berbeda. Kita sadari betul-betul ini adalah kewajiban kita. Usolli fardhu. Ini adalah kewajiban kita. Dan sadari sholat yang akan kita laksanakan ini adalah sholat apa? Jenisnya sholat apa? Jangan sampai nanti ketika di pertengahan sholat baru ragu dan bertanya-tanya, oh tadi saya niat sholat apa? Kalau sampai seperti itu, maka harus mengulangi sholatnya dari awal. Karena ragu di dalam niat itu membatalkan amalan. Nah, niat itu harus, di antara syarat niat itu harus al-jazmu fin niyah. Harus betul-betul yakin di dalam niatnya dan tidak ada keraguan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Kita lanjutkan, mahasiswa kalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan. Berikutnya adalah takbiratu al-ihram. Takbir. Kita sempat membahas takbir saat membahas azan dan iqamah. Namun takbir ini berbeda dengan takbir-takbir yang lain. Makanya namanya pun berbeda dengan takbir yang lain. Di sini takbiratul ihram. Ihram itu artinya apa? Ihram itu masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan hal-hal yang lain. Hanya khusus untuk ini saja. Makanya kalau misalkan seseorang saat proses umrah, saat proses haji, itu dalam keadaan ihram, muhrim lah istilahnya. Orang itu disebut muhrim, dalam kondisi ihram. Kenapa? Karena dia memasuki suatu kondisi yang diharamkan sesuatu hal yang lain selain semua rangkaian yang ada di sana. Misalkan kita sholat di sini. Maka diharamkan bagi kita segala sesuatu di luar sholat. Maka takbiratul ihram ini adalah hal yang paling pertama kali menandakan kita masuk
di dalam sholat kita. Wafaqanallahu azim. Makanya kalau di dalam kitab-kitab fikih, definisi sholat itu apa? Disebutkan di sana definisi sholat adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukh wa mukhtamah bi taslim. Sholat itu adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir. Jadi rukun yang dilaksanakan pertama kali, rukun qauli yang pertama kali dilaksanakan saat sholat adalah takbir ini, yaitu takbiratul ihram. Wafaqanallahu jami'an. Adapun niat tadi adalah rukun qauli, rukun qalbi maksud saya. Kita kan sedang membahas kita kan sedang membahas apa? Tadabbur bacaan sholat. Lah niat kan bukan bacaan tapi di dalam hati. Nah, memang niat tadi kan eh, bukan bacaan tapi sebenarnya di dalam hati. Namun niat itu bagian yang sangat penting yang pertama kali yang harus kita jaga, merupakan rukun yang pertama dari sholat. Nah, dan dianjurkan untuk diucapkan juga meskipun demikian. Sedangkan takbiratul ihram ini maka adalah rukun qauli yang pertama di dalam sholat. Rukun yang berupa bacaan atau ucapan yang pertama di dalam sholat. Maka juga tidak sah sholat seseorang tanpa melafadzkan takbiratul ihram. Tidak sah sholat seseorang tanpa mengucapkan atau melafadzkan takbiratul ihram. Perlu kita pahami beberapa hal terkait dengan takbiratul ihram. Ini kita bahas sekilas tentang fikihnya yang paling penting tadi. Sebenarnya syarat-syarat takbiratul ihram banyak seperti kita bahas saat di majelis mudarasah. Mungkin Mas kalian bisa memurajaah lagi yang belajar di majelis mudarasah kemarin atau umahat yang lain mungkin nanti bisa menyimak rekamannya atau masuk grup. Aja. Melafadzkan takbiratul ihram itu harus menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara. Minimal suaranya harus terdengar oleh diri sendiri, oleh telinganya sendiri. Itu baru dianggap sah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Dan setiap ibadah lisan, semua ibadah lisan itu harus seperti ini. Ibadah lisan tidak dinilai sebagai ibadah lisan kalau tidak menggerakkan mulut atau lisan dan juga tidak keluar suara yang terdengar sama sekali. Maka tidak bisa dianggap sebagai ibadah lisan. Ibadah lisan dianggap dinilai sebagai ibadah lisan jika menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara. Paling minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Maka saat takbiratul ihram, ini perlu kita perhatikan, apalagi mungkin kita banyak menjumpai mungkin anak-anak, kadang-kadang saat takbiratul ihram cepat-cepat, hanya gerakan tangan saja, gerakan tangan. Sedangkan mulutnya diam, tidak bergerak sama sekali, tetap mingkem, tapi hanya menggerakkan tangan, mengangkat tangan kemudian sedekap. Ini belum salat. Kalaupun dia selanjutnya melaksanakan gerakan-gerakan salat, tidak sah salatnya. Karena rukun yang pertama saja, rukun qauli yang pertama saja tidak dilaksanakan. Bagaimana dengan yang berikut-berikutnya? Maka harus diucapkan dan dengan suara. Adapun mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Seandainya seorang saat takbiratul ihram tidak mengangkat tangan sama sekalipun, maka tetap sah. Jadi jangan salah fokus. Ya. Jangan salah fokus. Dengan fokus untuk mengangkat tangan tapi lisannya diam saja. Maka tidak sah sholat. Harus diucapkan, menggerakkan lisannya, dan terdengar suaranya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita.
Kadang-kadang bahkan kita jumpai tidak hanya anak-anak kan. Kadang-kadang ada orang ya di musola atau di masjid kampung gitu, misalkan ada orang yang sudah cukup matang secara usia misalkan, oh, datang-datang langsung hanya mengangkat tangan gitu saja. Tidak ada lisannya bergerak sedikit pun, apalagi keluar suara. Nah, ini sedang apa? Maka penting kita perhatikan ini. Ini adalah rukun pertama. Fakunallahu jami'an. Dan ini nanti berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semua rukun qauli. Rukun qauli seperti membaca Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, membaca salawat setelah tasyahud akhir, kemudian membaca salam. Ini semuanya harus seperti ini. Harus dengan menggerakkan lisan dan keluar suara minimal terdengar oleh diri sendiri. Adapun sunnah-sunnah zikir yang hukumnya sunnah di dalam sholat, kalau agar mendapatkan pahala sunnah untuk membaca zikir-zikir itu juga sama. Harus melafadzkannya dengan menggerakkan lisan dan terdengar oleh telinganya sendiri. Karena syarat ini berlaku untuk semua ibadah qauliyah, berlaku untuk semua ibadah lisan. Maka harus menggerakkan lisan dan keluar suara minimal terdengar oleh diri sendiri. Begitu Ibu Sunan. Kemudian di antara ketentuan yang perlu kita perhatikan dalam takbiratul ihram juga adalah takbiratul ihram ini harus dengan lafaz yang ini, harus benar lafaznya dan tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Harus benar, pelafatannya harus benar dan tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Bahkan di sana para ulama menjelaskan contoh-contoh lafaz yang tidak benar dan akan membatalkan takbiratul ihram. Kalau batal takbiratul ihram ya batal salat. Misalkan apa? Nah, soib. Kalau kita baca dengan benar Allahu Akbar. A pertama. Huruf yang pertama itu A. Maka tidak ada di dalam bahasa Arab huruf O. Kadang sebagian mengucapkan takbiratul ihram O, Allah, O. Tidak ada huruf O di dalam bahasa Arab. Adanya A pertama. Kemudian Allahu pakai lam, bukan pakai waw. Karena terkadang juga ada yang mengucapkannya menggunakan waw. Wo, pakai wa. Wo, udah gitu O lagi juga bunyinya. Maka harus dengan lam. Lam itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Sedangkan W atau waw itu huruf bibir. Berbeda atau Pak? Maka harus dengan lidah. Al, al, Allahu. Haknya juga tidak boleh dipanjangkan. Allahu. Nah, tidak boleh dipanjangkan. Itu pendek. Allahu. Allahu. Dan tidak boleh ada tambahan waw juga setelahnya. Waw fathah. Kalau tadi waw sukun. Kalau dipanjangkan berarti ada waw sukun. Tidak boleh. Maka kalau misalkan ditambahkan waw fathah juga tidak boleh. Bagaimana contohnya? Allahu wak, wa. Begitu. Huwakbar, wa. Bukan pakai hamzah, tapi pakai wa. Maka itu juga membatalkan takbir. Allahu a. A. Itu harus a, bukan wa. Allahu akbar. Ini juga di antara kesalahan yang disebutkan, dicontohkan di kitab-kitab fikih biasanya, baknya dipanjangkan. Bar, bar. Maka itu juga tidak boleh dan membatalkan takbir. Harus pendek. Akbar. Dan ro-nya harus ro. Bukan waw sukun. Ro-nya harus ro, bukan waw sukun. Terkadang ada yang mengucapkan Allahu Akbar, bau, bau. Lah, harus sukun. Harus ro. Allahu Akbar, ro.
bukan waw. Maka harus dilafadzkan dengan benar. Dan tidak boleh diganti dengan lafadz yang lain. Maksudnya apa? Misalkan lafzul jalalah, lafadz Allah di sini diganti dengan nama-nama Allah yang lain, maka tidak boleh. Demikian juga sifat akbar kemudian diganti dengan sifat Allah yang lain, maka juga tidak boleh. Tidak sah nanti salat. Kalau misalkan seperti itu. Harus seperti ini dan harus diucapkan dengan benar. Begitu Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kemudian sebenarnya terkait dengan takbir, ini sudah kita bahas saat membahas adzan dan iqamah ini. Maka kita sebutkan sebelumnya bahwasanya eh, saat mengucapkan takbir, seseorang bisa dengan dua cara. Yang paling bagus, yang paling afdal itu adalah menghadirkan menghadirkan terlebih dahulu di dalam hati makna takbir ini, yaitu memenuhi hati kita dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan semua hal selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Hanya Allah saja yang ada di dalam hati kita dan kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baru lisan kita berucap Allahu Akbar. Jadi lisan itu sebagai ungkapan penerjemah hati kita. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengucapkan lafaz takbir terlebih dahulu, kemudian kita berusaha dengan sekuat tenaga menghadirkan maknanya di dalam hati. Allahu Akbar. Maka kita harus menghindari hal-hal yang menafikan takbir ini tadi. Sebagaimana kita sebutkan di antara yang menafikan takbir adalah kita tidak jujur dalam mengucapkannya. Maka betul-betul saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, betul-betul sekuat tenaga kita harus berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Penting dan segala hal selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilai. Semua urusan dunia kita, bahkan keselamatan diri kita, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah kita hidup, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka ini adalah momen-momen yang sangat penting di dalam hidup kita. Kondisi yang mungkin kondisi-kondisi yang paling dekat saat-saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bermunajat, mengabdi, merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindari juga bahaya yang kedua yang menasikan takbir, yaitu rasa sombong. Rasa sombong. Maka jangan pernah sedikit pun saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat. Kita semuanya sama. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apa. Kita bukan apa-apa dan kita bahkan tidak akan pernah ada tanpa taufik dan karunia Subhanallah. Taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.
maka betul-betul agungkan Allah dengan jujur saat kita mengucapkan takbir Allah Akbar saat takbiratul ihram. Betul-betul agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran di dalam hati kita dan hilangkan semua rasa bangga dengan diri kita. Hilangkan semua rasa sombong pada diri kita dan tundukkan diri kita sebetul-betulnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu jami'an. Ada pertanyaan masih kalian kait dengan takbiratul ihram? Nah, yang disebut takbiratul ihram ini hanya takbir yang pertama di dalam sholat. Adapun takbir-takbir yang lain saat perpindahan gerakan itu disebut takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Itu zikir saat perpindahan gerakan. Takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Sedangkan takbiratul ihram ini hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Ada pertanyaan masih kalian? Afar, Ustaz. Hmm? Eh, kalau takbir intikal itu hukumnya sunnah, kalau terkadang lupa cuma mengangkat tangan itu tidak membatalkan salat kita, Ustaz ya? Nah, karena memang sunnah hukumnya. Sebagaimana kita bahas di majelis mudarasah, rukun qauli itu apa saja? Rukun qauli itu takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, salawat setelah tasyahud akhir, dan salam. Ada 5, hanya 5 saja rukun qauli. Selain 5 rukun qauli itu, semua zikir di dalam salat itu hukumnya sunnah. Ya, kalau misalkan tidak dibaca, tidak mengapa, maksudnya tidak mengapa, tidak batal sholatnya, tetap sah sholatnya. Hanya saja sangat sayang sekali, sangat sayang sekali. Karena memang ya meskipun tetap sah sholat kita, di sana ada pahalanya. Itu pertama. Kemudian kalau kita tadabburi dan renungi, itu juga ada hikmah yang sangat luar biasa pada setiap zikir-zikir sunnah. Gitu, Mas. Nah, tetap sah sholatnya. Baik, Ustaz. Adapun mengangkat tangan, semua gerakan mengangkat tangan itu sunnah. Syukran, Ustaz. Ustaz, Nah, Ustaz, Ana nah, mau nanya Ustaz. silakan. Takbiratul ihram, takbiratul ihram itu diiringi dengan niat bagaimana Ustaz? Lagi ya gitu lagi waktu diajarin itu. Ya, berarti saat kita mulai mengucapkan hamzah pada Allah, nah, Allahu Akbar, sampai sebelum huruf ro pada akbar, maka itu adalah waktu untuk menghadirkan niat. Makanya jangan buru-buru takbir itu. Takbir itu jangan buru-buru. Allahu Akbar, ya itu saat itu kita menghadirkan di dalam hati usolli fardhu zuhri. Allahu Akbar sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu saya pernah dengar Allah sholli fardu akbar begitu Ustaz. Ustaz lagi tuh nerangin Enggak, ya. enggak, saya tidak pernah. Saya. Oh, saya Eh, dengar kali. eh, maksudnya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan di dalam hati saat itu. Bukan diucapkan Allahu kemudian washolli fardhu zuhri kemudian akbar, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi saat kita mengucapkan Allah, nah itu berarti masuk waktu untuk menghadirkannya di dalam hati. Jadi hadirkan di dalam hati tadi. Niatnya tadi sambil melanjutkan lafaz takbir ini. Allahu Akbar. Selama mengucapkan itu dihadirkan juga di dalam. Gitu kan? Tuhan Wafaqanallah. Ustaz. Afwan. Wafaqanallah. Ada pertanyaan yang lain? Berikutnya. Subhanallah. Ustaz nanya, Silakan, Om. itu tadi kalau dilafadzkan niatnya berarti kan diucapkannya sebelum takbiratul ihram ya Sahih. Ustaz ya. Naam, sahih. Terus Nah, kemudian pas takbir kita berniat lagi yang dalam hati itu begitu. sahih. Sahih. Fatahallah alaik. Naam. Kalau misalkan niat kita lafadzkan, berarti melafatkan niat itu sebelum melafatkan takbir. Gitu ya.
Jadi misalkan kita lafadzkan wasolli fardhu dhuhri. Ya, jadi lisan kita mengucapkannya dengan sadar, dengan penuh kesadaran, karena kita mengucapkan itu agar kita lebih mudah menghadirkan di dalam hati. Percuma kalau misalkan kita mengucapkannya tapi tidak konsentrasi dan tanpa sadar, nanti tetap susah menghadirkan di dalam hati. Maka saat mengucapkan niat itu sudah mulai konsentrasi. Kita mau apa sih? Usolli fardhu dhuhri. Kemudian saat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu dihadirkan, yang diucapkan tadi dihadirkan di dalam hati. Gitu ya. Ucapan Allah. Kalau misalkan hanya diucapkan saja di awal, usolli fardhu dhuhri, kemudian tidak saat takbiratul ihram, ya kan, tidak dihadirkan di dalam hati, ya tetap tidak sah. Harus dihadirkan di dalam hati, karena niat itu pada dasarnya yang ada di dalam hati. Gitu ya, Ibu sekalian. Ucapan Allah. Ada lagi pertanyaan, Wahab? Ustaz, pada waktu Nah, Takbiratul Ikram tuh kalau menghadirkan niat dalam hati, pada saat yang bersamaan kita juga harus menghadirkan Allahu Akbar itu sendiri, menghadirkan eh, apa namanya arti Allahu Akbar itu sendiri jadi itu. begini, Mas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Begini. Eh, hal itu mungkin. Hal itu mungkin. Kalau kita betul-betul siap dalam sholat kita. Karena menganggungkan Allah dan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dimuqaddimai. Yaitu betul-betul menghadapkan fisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rukun sholat itu adalah menghadap kiblat kan. Saat sudah menghadap kiblat, kita sadari betul-betul kita menghadap kiblat itu menghadapkan fisik kita ke arah kiblat dan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu, saat kita menghadapkan fisik kita dan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita misalkan tadi mengucapkan niat, maka kita sudah memulai memastikan kita mau apa. Dan saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lisan kita saat kita mengucapkannya, maka itu terdengar di telinga. Ini setidaknya indera ini, dua indera ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan tangan kita mengangkat. Itu sebenarnya juga bentuk pengagungan dan membantu hati kita untuk menghadirkan pengagungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat kita menghadirkan niat, terkadang memang butuh latihan. Terkadang menghadirkan niat itu cukup susah di awal-awal kita latihan. Sehingga butuh waktu yang lama. Dari awal takbir sampai akhir takbir. Namun, kalau kita sudah betul-betul konsentrasi, menghadirkan niat itu, terkadang hanya cukup di lafaz Allah saja. Sedangkan di lafaz akbar, itu kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam takbir kita. Tapi itu memang butuh latihan, butuh latihan. Begitu ya, Gus. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ada lagi pertanyaan, Mas Karim? Saya jatuh, Ustaz. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa memperbaiki amalan kita. Nah, berikutnya, Mas sekalian, kita sebenarnya masih ingin membahas doa iftitah. Terkadang disebut doa iftitah atau disebut juga dengan doa istiftah. Sama saja, maksudnya sama. Iftitah dari kata dasarnya iftataha yaftatihu. Kalau istiftah dari istaftaha yastaftihu. Maksudnya sama. Kalau diterjemahkan,
doa pembuka atau pembukaan atau pendahuluan. Kata dasarnya dari kata fataha, dengan kata dasar yang sama dengan Al-Fatihah. Maka doa ini, doa istiftah atau iftitah, ini merupakan doa pendahuluan atau bisa kita katakan muqaddimah di dalam sholat kita yang dibaca di antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram dan sebelum Al-Fatihah. Dan kalau kita pahami dan renung, betul-betul doa iftitah itu sesuai dengan namanya. Terkadang kita untuk memahami suatu kitab itu butuh pendahuluan terlebih dahulu. Dan dengan membaca pendahuluan, kita tahu maksud dari penulis ini mau menulis apa dan dengan cara bagaimana. Sehingga kita lebih mudah untuk memahami kitab tersebut. Kita mau masuk rumah, kita harus lewat halaman dan lewat terasnya terlebih dahulu, baru membuka pintu. Maka sholat pun juga demikian. Kalau kita memulai sholat kita, sebisa mungkin kita usahakan kalau kita memulai sholat kita, dan kita mulai dengan doa ini, doa istiftah atau doa iftitah, maka akan lebih mudah setelahnya kita selalu menghadirkan dan mentadabburi sholat kita. Karena di situ betul-betul makna doa istiftah dengan berbagai redaksi dan riwayat di sana, itu maknanya sangat mendalam sekali dan betul-betul membantu kita untuk khusyuk dan mentadabburi sholat kita. Kemudian doa iftitah atau istiftah ini termasuk sunnah qauliyah di dalam sholat. Sunnah qauliyah maksudnya apa? Ini hukumnya sunnah. Sunnah yang berupa ucapan atau zikir. Dalam artian memang kalau misalkan tidak dibaca di dalam sholat, maka tetap sah sholat, tidak membatalkan sholat. Hanya saja sangat sayang sekali, seperti kita sebutkan tadi, ini adalah pembukaan atau muqaddimah di dalam sholat kita. Kemudian, doa istiftah itu selalu dibaca dengan cara sirriyah, baik di dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Dan ini disunahkan dan dibaca dengan cara sirriyah, baik oleh makmum maupun oleh imam. Makmum selalu membacanya dengan sirriyah. Imam pun juga demikian, membacanya juga dengan sirriyah dalam semua jenis salat. Namun kita perlu memahami teman sekalian, apa perbedaan antara jahriyah dan sirriyah. Dan apa batasannya, patokannya, sehingga bacaan ini dianggap sebagai jahriyah dan bacaan yang lain dianggap sebagai sirriyah. Bagaimana Mas Ikan? Jahriyah dan sirriyah bedanya apa? Halo? Nah, Ustaz, Keburu maghrib. Jariah itu bisa Dijawab. Bagaimana? Yang Jariah itu bisa terdengar ya? iya yang sholat maghrib Juga bisa. Ustaz, Terdengar. Siri ya. Tadi kita sempat sebutkan bahwasanya semua zikir itu, semua ibadah lisan atau semua zikir, termasuk zikir-zikir di dalam sholat, itu harus menggerakkan lisan dan harus terdengar oleh minimal telinganya sendiri. Kita kan Ibu Senen. Nah, iya Maka itu berlaku untuk semua zikir-zikir yang zahriyah maupun sirriyah. Ketentuan itu ya, itu berlaku untuk semua zikir yang zahriyah maupun sirriyah. Lalu bedanya apa antara sirriyah dan jahriyah? Bedanya antara sirriyah dan jahriyah adalah kalau na'am sahih. Kalau jahriyah itu sampai terdengar oleh orang lain. Kalau sirriyah itu
cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Tapi harus terdengar. Kalau nggak terdengar sama sekali, kalau tidak terdengar sama sekali, itu namanya lip sync. Hanya menggerakkan bibir saja, tapi nggak ada suaranya. Ya atau ya? Iya, iya. Wafaqanallah jami'an. Maka meskipun sirriyah itu harus terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Adapun jahriyah itu terdengar oleh orang lain. Begitu Ibu Salani. Wafaqanallah jami'an. Yang berbisik itu ya Ustaz ya, yang sirriyah itu ya. Nah, dan tidak harus terdengar oleh orang lain, bahkan orang di samping kita bisa jadi tidak mendengarnya. Dan mungkin perlu kita tegaskan juga, sekalian, sebagaimana kita jelaskan di majelis mudarasah, maksudnya harus terdengar oleh diri sendiri, itu adalah patokannya pendengaran yang mu'tadil, sama mu'tadil, yaitu pendengaran yang normal. Pendengaran yang normal, maksudnya kalau misalkan seseorang pendengarannya kurang, maka ya patokannya pendengaran normal. Atau pendengaran seseorang terlalu sensitif, maka juga patokannya tetap pendengaran yang normal, normalnya seseorang. Terus kemudian kalau misalkan dalam kondisi-kondisi yang sangat bising, misalkan ketika di dalam masjid atau musolanya ada kipas angin yang sangat bising, atau masjidnya di pinggir jalan sehingga di sana banyak suara kendaraan. Kalau misalkan nggak mengangkat suara itu tidak terdengar suaranya, maka patokannya adalah kondisi normal. Jadi bukan berarti dalam kondisi seperti itu kita harus teriak-teriak mengangkat suara kita sampai terdengar. Tidak, patokannya adalah kondisi normal. Begitu ya Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, sekalian, doa istiftah atau iftitah ini disunnahkan hanya dibaca pada rakaat pertama saja. Adapun jika masbuk, maka tidak perlu pembacaan. Maka kita perlu menjelaskan sekalian, di sana ada kondisi-kondisi di mana sudah tidak disunahkan lagi membaca doa istiftah. Artinya waktu membaca doa istiftah itu sudah lewat, sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan tempatnya lagi. Di antaranya adalah ketika di rakaat kedua dan seterusnya. Itu bukan waktu tempat membaca doa istiftah. Demikian juga ketika seseorang masbuk. Ketika seseorang masbuk, masbuk ini gambarannya bisa jadi misalkan seseorang masuk di dalam sholat sedangkan imam sudah rakaat kedua atau setelahnya, maka tidak perlu membaca doa istiftah. Atau masbuk di rakaat pertama, Bagaimana misalnya? Misalnya seseorang masuk sholat saat imam sudah membaca ayat, setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah selesai, kemudian imam membaca surat yang lain. Dan kita tahu bahwasanya kebiasaan imam ini bacaannya tidak terlalu lama. Kalau misalkan kita paksakan membaca doa istiftah, kemudian nanti akhirnya kita tidak cukup waktunya untuk membaca Al-Fatihah, maka jangan membaca doa istiftah, tapi langsung baca Al-Fatihah. Gitu ya Ustaz. Karena Al-Fatihah lah yang wajib. Al-Fatihah lah yang merupakan rukun. Adapun doa istiftah atau istiftah ini tidak wajib, bukan rukun. Barakallahu fiikum. Begitu Ibu Selani. Ada lagi kondisi di mana berlalu waktu membaca doa istiftah, yaitu saat seseorang telah membaca ta'awudz. Terkadang seseorang ketika sholat itu setelah takbiratul ihram langsung refleks saja membaca ta'awudz. Maka ketika seseorang sudah membaca ta'awudz, sudah tidak waktunya lagi, sudah tidak bisa lagi membaca doa istiftah. Gitu Ibu Selani. Halo? Nah, Ustaz. Iya, ya, Ustaz. Nah, berikutnya di sana kita perlu pahami ada beberapa macam doa istiftah yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Banyak sekali, bahkan beberapa kita sebutkan di sini beberapa. Tapi sebenarnya banyak sekali riwayatnya.
Dan dari semua riwayat doa istiftah itu, boleh kita memilihnya. Atau kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa menggabungkannya, maka boleh digabungkan. Dan itu baik kalau memang bisa. Misalkan ada beberapa doa istiftah, misalkan ada 3, 4, atau 5, itu tidak mengapa untuk dipilih atau digabungkan. Begitu Senin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Adapun di sini kita menyebutkan ada 3 riwayat saja, semuanya riwayat yang sahih. Sebenarnya ada riwayat yang lain, ada riwayat doa istiftah yang lain tidak kita sebutkan di sini. Kita mencukupkan dengan 3 ini karena 3 ini mungkin yang paling banyak dibaca dan diamalkan oleh orang-orang kita di Indonesia. Itu Senin. Maka kita cukupkan dengan 3 ini saja. Namun nampaknya waktu sudah habis Ibu Senin, sudah lewat malah. Saya minta maaf Mas sekali. Ada tanya, mungkin kita cukupkan bagaimana Mas sekali? Ntar nanti Mas sekalian ada kesibukan yang lain, saya minta maaf. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan Mas? Apa itu? Ini penjual kerjanya. Mas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Mas sekalian, mungkin kita cukupkan. Saya minta maaf, ini tadi mulainya agak terlambat. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah. Dan semoga terlahir di mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa Ramadan ini Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa lebih maksimal lagi melaksanakan ketaatan, amal soleh dan ibadah di sisa Ramadan ini, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.